Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi dengan saya Dimas Adi Pratama. Pada kesempatan video kali ini, kita akan membahas materi tentang basic configuration. Oke, mungkin kita langsung masuk saja ke dalam videonya. Oke, dan di sini untuk materi pembahasan yang pertama itu kita akan membahas tentang konfigurasi hostname. Nah, dan untuk hostname sendiri itu adalah merupakan suatu identitas atau nama yang digunakan oleh suatu perangkat yang terdapat di dalam suatu jaringan. Nah, dan fungsinya dari hostname itu sendiri adalah sebagai tanda pengenal ataupun identitas tadi di dalam suatu jaringan, dan juga digunakan untuk mempermudah agar kita itu bisa lebih mudah dalam melakukan remote terhadap suatu server ataupun suatu virtual machine. Dan di sini jika kalian sudah masuk ke dalam virtual machine kalian, contohnya di sini saya masuk ke dalam router Debian CLI saya, yang dimana ini itu kita akan menggunakan 4 virtual machine untuk kedepannya sesuai topologi yang terdapat di dalam video kemarin. Nah, jika diperhatikan di sini bahwa terdapat dua nama di sini, yaitu Dimas, lalu ada @debian, yang dimana nama Dimas ini merupakan username saya, sedangkan setelah tanda itu adalah merupakan nama hostname yang terdapat di dalam virtual machine ini. Dan di sini kita akan coba untuk masuk ke dalam root terlebih dahulu dengan command su lalu min. Kita masukkan passwordnya. Setelah itu di sini kita bisa mengecek hostname dari virtual machine ini ataupun mengecek hostname dari router ini dengan command hostname ctl. Lalu bisa kita enter. Dan di sini terdapat informasi mengenai hostname yang terdapat di dalam virtual machine ini, yaitu seperti static hostname, yang dimana static hostname ini merupakan nama hostname yang tersedia di dalam virtual machine ini, dan secara default untuk Debian itu nama hostname-nya adalah Debian. Dan di sini kita akan coba untuk mengganti nama hostname-nya sesuai dengan yang kita perlukan. Kita bisa ubah dengan command hostname ctl lalu set hostname seperti ini dan masukkan nama hostname-nya. Di sini contoh, karena ini merupakan yang kedepannya akan kita gunakan sebagai router, maka kita ataupun saya akan menamainya dengan rtr strip debian seperti ini. Kita bisa enter. Kita bisa cek lagi dengan command hostname ctl, dan di sini bisa kita perhatikan bahwa static hostname itu sudah berubah namanya menjadi rtr debian. Tetapi di sini di tulisan bawahnya itu untuk nama Debian-nya belum berubah, dan untuk mengapply perubahan yang sudah kita lakukan, kita itu perlu logout terlebih dahulu dengan command exit. Kita bisa exit lagi untuk logout. Nah, dan di sini untuk bagian loginnya sudah berubah menjadi rtr debian. Kita bisa login lagi dengan username dan password yang sama seperti sebelumnya. Dan di sini sudah berubah bahwa setelah tanda itu yang merupakan identitas untuk hostname itu sudah berubah menjadi rtr strip debian. Dan kita akan lakukan perubahan ini terhadap semua virtual machine yang akan kita gunakan ke depannya. Kita bisa lakukan perubahan terhadap hostname juga untuk keempat server yang akan kita gunakan ke depannya. Caranya sama seperti tadi.
Nah, setelah kita ganti semuanya, maka di sini untuk router Debian CLI itu hostname-nya akan berubah menjadi RTR strip Debian. Lalu untuk server 1 Debian CLI, hostname-nya akan berubah menjadi SVR1 strip Debian. Kemudian untuk server 2 Ubuntu CLI itu akan menjadi SVR2 strip Ubuntu. Dan untuk klien Ubuntu UI-nya itu akan menjadi klien strip Ubuntu. Kemudian kita akan membahas tentang konfigurasi host. Setelah kita membahas konfigurasi hostname, di sini kita akan membahas konfigurasi host. Perbedaannya adalah jika hostname itu merupakan identitas yang dimiliki oleh virtual machine ini, yang di sini itu sebagai router, sedangkan untuk host itu sendiri merupakan identitas yang dimiliki oleh host ataupun perangkat real yang kita gunakan untuk membuat dan juga menjalankan virtual machine ini. Jika kita tadi melakukan perubahan pada hostname itu melalui etc/hostname, maka untuk di sini kita akan melakukan perubahannya itu pada /etc lalu /host. Dan di sini itu terdapat host Debian yang di sini kita akan coba ganti sesuai dengan hostname yang terdapat di dalam virtual machine ini. Sebagai contoh, di sini merupakan router, maka kita akan ubah menjadi RTR lalu strip Debian lalu .debian.com. Kemudian kita bisa tekan tab dan kita bisa tuliskan lagi untuk hostnya itu RTR strip Debian seperti ini. Lalu bisa kita save dengan Ctrl X, Y, kemudian Enter. Setelah kita berhasil untuk mengubah hostnya, kini di sini kita bisa cek dengan command cat lalu /etc/host. Dan di sini bisa dilihat bahwa nama dari host yang di bawah localhost itu sudah berubah menjadi rtr-debian.debian.com. Dan untuk mengecek apakah perubahan yang kita lakukan itu berhasil, kita bisa lakukan ping. Kita bisa melakukan ping terhadap nama hostnya di sini. Masukkan komen ping, lalu tuliskan hostname-nya di sini rtr-debian. Kemudian bisa kita enter. Dan nanti jika hasil pingnya itu berhasil, maka perubahan yang kita lakukan juga sudah berhasil. Nah, sudah muncul 64 bytes from, maka ini sudah berhasil. Dan kemudian kita juga akan lakukan perubahan terhadap 3 server lainnya. Nah, dan untuk Ubuntu client UI-nya di sini kita hanya perlu mengganti namanya saja. Di sini Ubuntu kita ganti dengan client strip Ubuntu seperti ini. Dan untuk .migues.virtualbox.org itu tidak perlu diganti, dan di sini juga kita untuk hanya perlu menambahkan client lalu strip di depan Ubuntunya. Kita bisa tekan tombol Ctrl X, Y, kemudian Enter. Kita bisa coba cek dengan command cat lalu /etc/host. Dan untuk nama hostnya itu sudah berubah di sini. Untuk Ubuntu UI-nya itu menjadi client strip Ubuntu. Kita akan cek untuk melakukan command ping, lalu masukkan client strip Ubuntu, maka perubahan hostname dan juga host pada virtual machine kita itu sudah berhasil. Oke, untuk materi pembahasan yang berikutnya, di sini kita akan membahas tentang mendefinisikan IP address yang terdapat di dalam topologi yang akan kita gunakan ke depannya. Di dalam topologi ini nantinya kita akan menyeting beberapa IP untuk router Debian, lalu server 1 dan 2, dan juga klien Ubuntu yang akan kita gunakan. Dan di sini untuk IP dari host OS itu menyesuaikan dengan perangkat yang teman-teman ataupun yang kalian gunakan. Di sini sebagai contoh, untuk IP dari laptop saya itu 192.168.29.1, maka saya akan menggunakan IP ini sebagai IP host OS saya. Dan untuk mengecek IP dari host OS kita sendiri, kita bisa masuk ke control panel terlebih dahulu, lalu ke network and internet, network and sharing center, lalu penuh menu change adapter setting. Dan di sini pada menu Ethernet 3, yaitu yang memiliki tulisan VirtualBox Host Only Ethernet Adapter, kita bisa klik 2 kali dan kita klik details. Maka untuk IP versi 4 yang terdapat di sini itu merupakan IP host OS yang kita gunakan ataupun yang kita miliki. Oke, kita akan bisa langsung masuk ke konfigurasinya, yaitu mengkonfigurasi IP address yang terdapat di dalam router. Di sini bisa kita cek terlebih dahulu untuk IP address-nya dengan command IPA. Kita bisa mengecek IP-nya terlebih dahulu dengan command IPA. Dan di sini bisa dilihat bahwa
untuk tampilan INP0S3 itu memiliki IP 192.168.16.11. Maka kita akan ganti IP tersebut sesuai dengan yang terdapat di dalam topologi. Kita bisa masuk terlebih dahulu ke dalam root. Kemudian untuk mengganti IP address-nya kita bisa masukkan komen nano, kemudian /etc/network/interface seperti ini. Kemudian bisa kita enter. Nah, setelah kita masuk ke dalam menu nano tadi, untuk tampilan defaultnya akan seperti ini, dan kita bisa ganti di sini. Untuk yang pertama yaitu pada menu IFS ENP03S inet ini, DHCP-nya kita ganti menjadi static, karena untuk kedepannya kita akan menggunakan IP yang tetap dan bukan merupakan IP DHCP. Selanjutnya bisa kita enter, kemudian kita masukkan address, lalu tuliskan IP address sesuai yang terdapat dalam topologi. Nah, IP 29.10 ini merupakan IP host OS yang digunakan untuk router. Kemudian bisa kita enter lagi, lalu kita ketikkan lagi netmask-nya. Untuk netmask-nya yaitu 255.255.255.0. Seperti ini, kita enter lagi dan kita masukkan gateway-nya. Dan untuk gateway-nya itu merupakan IP host yang tersedia, yaitu 192.168.29.1 seperti ini. Kemudian bisa kita enter lagi dan kita juga masukkan untuk interface yang digunakan untuk ENP08S nya. Kemudian kita juga masukkan interface yang akan digunakan untuk IP server Debian nya. Kita tuliskan di sini yaitu IFS ataupun interface, lalu ENP 0S8. Jika yang tadi adalah 0S3, maka yang ini adalah 0S8. Kemudian kita enter, lalu masukkan address lagi dan tuliskan IP address-nya. Di sini untuk server Debian nya itu menggunakan IP 10.10.10.1. Lalu kita juga masukkan netmask-nya, yaitu sama 255.255.255.0 seperti ini. Kita spasi lagi, kita masukkan untuk interface server Ubuntu-nya. Ketikkan IFS ataupun interface seperti ini, lalu ENP 0S9 inet static. Jangan lupa juga untuk yang NP0S8 nya juga kita ketikkan inet static seperti ini. Lalu masukkan address-nya yaitu 172.16.1.1. Kita enter, lalu masukkan netmask-nya juga. Setelah itu kita pastikan dulu bahwa konfigurasi kita itu sudah benar sesuai dengan IP address yang terdapat di dalam topologi tadi. Setelah dipastikan bahwa sudah benar, kita bisa save dengan menekan tombol Ctrl X, Y, kemudian kita enter. Kemudian untuk melakukan ataupun untuk menyimpan perubahan tadi, kita bisa ketikkan komen system ctl, lalu restart networking. Kita bisa enter. Setelah kita menyimpan perubahannya, kita bisa melakukan restart dengan komen system ctl restart networking. Kemudian kita juga perlu melakukan komen if up pada setiap interface, yaitu dengan komen if up, lalu masukkan ENP 0S3, kemudian kita enter. Setelah muncul tulisan interface already configure, kita bisa lanjut untuk ENP0S8 dan juga 9. Setelah itu bisa kita cek dengan komen IPA apakah IP-nya sudah berubah. Di sini seperti yang sudah terlihat bahwa interface ENP0S3 itu sudah memiliki IP 192.168.29.10. Untuk ENP0S8 itu sudah memiliki 10.10.10.1, sedangkan ENP09 sudah memiliki IP 172.16.1.1. Maka untuk konfigurasi IP address-nya itu sudah berhasil. Kemudian setelah kita melakukan konfigurasi pada routernya untuk setiap IP address yang akan kita gunakan, selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi IP address terhadap server dan juga klien. Di sini terdapat dua server, yaitu server 1 Debian, server 2 Ubuntu, dan satu klien yaitu klien Ubuntu. Caranya hampir sama seperti tadi, kita bisa masuk ke dalam root terlebih dahulu. Kemudian masukkan komen nano /etc/networking/interface. Setelah masuk ke dalam menu nano, kita bisa lakukan konfigurasi seperti tadi, yaitu pertama untuk DHCP-nya kita ganti menjadi static. Kemudian masukkan address-nya, IP-nya yaitu 10.10.10. Kemudian titik 2. Kita masukkan netmask-nya juga, yaitu 255.255.255.0 seperti ini. Kemudian masukkan gateway-nya. Nah, dan di sini untuk gateway-nya itu
kita gunakan IP 10.10.10.1. Jika untuk addressnya itu 10.2, maka untuk gateway-nya itu kita gunakan 10.1. Setelah itu bisa kita save dengan Ctrl X, Y, kemudian kita enter. Kemudian bisa kita save dengan command systemctl restart networking. Kemudian kita juga bisa untuk melakukan command if up lalu np0s3, kita enter lagi. Setelah itu bisa kita cek dengan IPA. Dan di sini IP-nya sudah berubah yaitu 10.10.10.2. Selanjutnya kita juga akan melakukan konfigurasi untuk server 2 Ubuntu-nya. Nah, untuk konfigurasi server 2 Ubuntu-nya hampir sama seperti untuk server 1 Debian. Di sini perbedaannya adalah pada komennya terdapat sedikit perbedaan, yaitu sudo nano /etc/netplan /00. Setelah itu bisa kita tekan tombol tab supaya komennya itu otomatis bisa keluar. Perbedaannya terdapat pada /etc. Jika untuk Debian itu selanjutnya adalah /network, dan sedangkan untuk Ubuntu itu menggunakan netplan. Setelah itu bisa kita enter, masukkan password untuk root, dan di sini kita langsung saja ubah pada menu DHCP dari true kita menjadi no. Kemudian bisa kita enter. Lalu kita klik spasi sampai persis berada di bawah DHCP. Lalu ketikkan addresses seperti ini. Lalu titik 2. Kemudian kita gunakan tanda kurung kotak seperti ini. Lalu masukkan IP-nya yaitu 10.10.10.3. Kita juga gunakan prefixnya yaitu 24, dan juga tutup lagi dengan kurung kotak seperti ini. Kemudian bisa kita enter lagi, lalu kita spasi sampai berada persis di bawah DHCP seperti tadi. Kita tuliskan gateway, lalu 4, gateway 4 seperti ini. Titik 2 lagi, lalu dengan menggunakan kurung kotak seperti ini, kita masukkan IP gateway-nya yaitu 10.10.10.1. Maaf, untuk gateway-nya itu tidak menggunakan tanda kurung, jadi langsung saja masukkan IP-nya yaitu 10.10.10.1. Kemudian setelah kita selesai, bisa kita save dengan Ctrl X, Y, lalu enter. Kita bisa mengapply-nya dengan command sudo netplan apply. Kemudian kita enter. Setelah itu kita cek IP-nya dengan command IPA. Dan di sini untuk np0s3 itu sudah berubah IP-nya menjadi 10.10.10.3. Kemudian dari server 2 Ubuntu ini kita akan coba untuk melakukan ping dengan gateway-nya yaitu 10.10.10.1. Oke, setelah kita sudah berhasil untuk mengganti IP address pada server 2 Ubuntu ini, kita akan coba untuk melakukan perintah ping 10.10.10.1. Kemudian kita enter, dan di sini sudah 64 bytes from. Itu tandanya bahwa server 2 ini sudah bisa melakukan ping terhadap gateway-nya ataupun sudah bisa terhubung dengan internet. Dan kemudian kita juga akan melakukan konfigurasi terhadap klien Ubuntu UI kita. Caranya yaitu adalah setelah kalian sudah login ke dalam Ubuntu UI-nya, bisa tekan menu ini, lalu pilih menu wired, lalu masuk ke wired setting. Kemudian kita bisa pilih menu gear ataupun setting yang terdapat di sini, lalu ke IP versi 4, dan di sini kita pilih yang manual. Nah, kita bisa masukkan addressnya di sini yaitu 172.16.1.2. Kita juga bisa masukkan netmasknya yaitu 255.255.255.0. Dan untuk gateway-nya kita gunakan 172.16.1.1 seperti ini. Kemudian bisa kita apply. Kita bisa masukkan passwordnya. Dan untuk startnya kita bisa tekan tombol on ini untuk menjadi off, lalu kita nyalakan kembali. Setelah itu bisa kita close, lalu kita coba masuk ke terminal, dan kemudian bisa kita ping lagi gateway-nya tadi yaitu 10.10.10.1. Kita enter, dan hasilnya sudah 64 bytes from. Itu tandanya konfigurasi dari dalam Ubuntu UI kita ataupun klien Ubuntu kita itu sudah berhasil.